Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua, pecinta ikan nila, ikan gurame, ikan lele, kembali lagi bersama saya di channel Soleh Farhan 879. Sebelumnya saya doakan mudah-mudahan semuanya sehat dan akan sukses. Teman-temanku semua, hari ini saya berada di kolam tanah yang saya miliki. Kolam ini berukuran 10 kali 10 meter dan kita sekaligus memberi pakan ikan nila yang berada di sini ya. Ini jumlahnya sudah tidak terhitung lagi karena kita memakai sistem beranak dan pembesaran langsung berada di kolam ini. Dan hari ini teman-temanku semua, saya akan sedikit berbagi tentang hama-hama yang ada di kolam terbuka seperti ini ya. Karena sudah barang tentu kolam yang terbuka seperti ini selain memiliki hama yang atau penyakit yang dari ikan itu, yang menempel ikan itu, juga ada penyakit-penyakit yang disebabkan dari alam, dari lingkungan, seperti halnya gangguan predator ataupun penyakit-penyakit yang datang karena sebab-sebab tertentu. Jadi teman-temanku semua, pecinta ikan nila, dalam kondisi kolam yang terbuka seperti ini, kolam tanah juga kolam terbuka seperti ini banyak sekali hama-hama yang mudah masuk. Di antara hama yang sering ada di kolam terbuka seperti ini, yang pertama adalah hama berasan ya. Nah, hama berasan ini ya memang populernya di kalangan pembudidaya nila yang di tanah ini diberi nama berasan ya, atau kalau orang Sunda bebesan ya. Jadi karena apa? Karena hama ini ukurannya kecil seperti beras. Nah, ini menyerang anakan-anakan nila, juga menyerang calon indukan nila. Apalagi di saat kolam ini juga diperuntukkan untuk peneluran ya, atau pembudidayaan sekaligus peneluran. Ini biasanya sangat sering terjadi lah. Antisipasi dari hama berasan seperti ini yang ukurannya persis seperti beras, ini para petani kadang kerepotan juga. Namun solusi yang sudah pernah dijalani oleh para pembudidaya itu dengan cara menambahkan minyak tanah ke kolam. Ya, ukurannya kira-kira kalau ini kan 100 meter persegi ya, 100 meter persegi ini diberi minyak tanah kurang lebih seukuran setengah liter. Hanya di sedikit saja. Ini fungsinya apa? Fungsinya untuk agar hama berasan ini dia tidak bisa napas atau nanti kena minyak mati. Dan ikan akan selamat karena ikan cenderung masih kuat tahan di pertengahan air. Dan minyak tanah ini tidak akan tercampur baur total dengan air. Nah, ini sambil kita kasih pakan ikan ya, kita lanjutkan penjelasan atau hama yang kedua yang sering ada di kolam tanah seperti ini, yang kolam terbuka seperti ini, itu adalah ucrit. Nah, ucrit ini bentuknya seperti ulat, agak memanjang, dia seperti bisa menyengat. Nah, dia seperti bisa menyengat, ekornya ini bisa membunuh anakan-anakan nila. Ini ucrit namanya. Nah, ucrit ini kalau menetas dia seperti kumbang, bisa gerak cepat di permukaan air. Nah, ini solusinya bisa ditangkap satu persatu atau juga bisa memakai minyak tanah kayak tadi. Namun pencegahan yang terbaik apabila kolam tanah semacam ini ada suplai air dari parit atau dari sungai, itu bagus lubang suplai air ini diberi saringan agar telur-telur dari ucrit ini tidak bisa masuk ke dalam kolam ini. Dan kita sambil kasih makan, itu baby nila sangat banyak. Nah, terus kemudian hama yang berikutnya yang sering ada di kolam terbuka seperti ini itu ular. Nah, ular juga gampang masuk ya. Ular gampang masuk di kolam terbuka seperti ini dan dia akan makan ikan-ikan. Kadang ya yang seringnya sih ikan yang sudah mati, namun demikian ini juga bisa mengganggu juga. Nah, solusinya ya memang harus pakai pagar. Ini sangat rawan kalau yang terbuka seperti milik saya ini. Ya, teman-temanku semua, pecinta ikan nila, kita lanjutkan kembali penjelasan tentang hama yang
yang sering kali mengganggu ikan terbuka seperti milik saya ini ya. Tadi sampai kodok penjelasannya, kita pindah dulu karena tadi sangat panas di kolam sebelah kiri, sangat panas. Jadi kita pindah dulu ya. Jadi kodok ini juga bisa mengganggu ikan, khususnya kodok yang sudah besar. Dia akan memakan larva-larva nila yang baru menetas, ini kodok besar itu. Dan cara pencegahannya yang paling efektif itu adalah dengan cara manual, dengan cara menangkap menangkap telur-telur bakalan cebong itu kita tangkap ya, kita buang. Jadi karena telur ini sangat cepat sekali perkembangbiakannya, makanya kita harus sering kontrol. Di saat ada kodok yang sudah bertelur, kelihatan telurnya mengambang, kita harus cepat-cepat kita ambil agar pada akhirnya tidak menjadi hama. Kemudian burung juga bisa menjadi hama. Nah, burung ini biasanya dia akan mencari pakan ya di waktu sore hari, itu sering terjadi. Dia sambil terbang, sambil menyambar, ini juga bisa membuat ikan stres. Nah, solusi yang termurah ya dengan cara membuat orang-orangan sawah, misalkan seperti baju yang digantung atau apa, fungsinya agar menakuti burung itu sendiri. Lalu kemudian hama berikutnya yang sering juga menimpa atau menyerang kolam seperti ini tuh biawak ya. Biawak ini sangat mudah sekali. Namun beberapa orang mengatakan biawak ini hanya menangkap ikan-ikan yang sudah mati. Ya mungkin iya, mungkin tidak. Namun kedatangan binatang asing di kolam ini membuat ikan minimal itu stres. Makanya sebisa mungkin hindari kolam kita itu dimasuki biawak. Nah, solusinya ya hanya masang pagar. Dan kolam saya ini sudah beberapa kali dimasuki biawak dan alhamdulillah ya, masih terkontrol lah. Kemudian keong mas. Keong mas ini sebetulnya bukan hama secara langsung. Namun keong mas ini bisa mengurangi plankton yang ada di kolam. Dia itu memakan plankton atau kadang bahkan memakan makanan ikan itu sendiri. Jadi keong ini bisa memakan tumbuh-tumbuhan yang kita sebar di kolam. Misalkan kita lempari lumbu atau daun keladi, ini kalau ikan saat itu tidak langsung habis, nanti akan dimakan oleh keong emas. Makanya kita sebisa mungkin bisa membersihkan kolam dari keong emas. Dan itulah beberapa hama yang sangat sering sekali mengganggu pada kolam-kolam terbuka, khususnya kolam tanah seperti milik saya ini. Mudah-mudahan solusi-solusi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya para pembudidaya yang memakai kolam terbuka seperti saya. Jadi saya ulangi lagi ya, biar tidak ada keraguan. Yang pertama yang sering sekali ada itu adalah hama berasan. Dia bentuknya seperti beras kecil ya, dia itu mengganggu telur nila. Kemudian ucrit, dia seperti ulat panjang, dia bisa menyengat, dan nanti kalau menetas dia seperti kumbang, bisa melompat. Kemudian ular, kemudian burung ya, kemudian kodok, kemudian biawak, kemudian ya yang lain-lain. Satu lagi adalah hewan predator. Ini terkadang karena kolam kita mungkin di saat yang lain sudah surut, kolam kita masih ada airnya, ikan-ikan predator ini bisa masuk seperti halnya gabus, toman ya, dan seterusnya. Lele juga bisa masuk kadang karena dia memiliki daya tahan untuk bisa jalan, atau bahkan dimasukkan oleh orang-orang yang jahil kepada kita. Mudah-mudahan ini bisa ada gunanya untuk kita. Terima kasih. Salam berbagi cerita, berbagi kebahagiaan, berbagi pengalaman, berbagi rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.